Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang akuntansi dasar, yaitu rekonsiliasi bank. Perlu diketahui bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari transaksi keuangan, yaitu kas. Dan kas ini bisa menggunakan kas tunai atau kas melalui bank. Kita pendahuluan dulu apa itu kas. Kas adalah harta yang dapat digunakan untuk membayar kegiatan operasional perusahaan atau dapat digunakan untuk membayar kewajiban saat ini. Wujud dari kas dapat berupa uang kertas atau logam, kemudian simpanan bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik, serta dana kas kecil atau petty cash, kemudian cek, biliet giro, dan sebagainya. Item yang tidak dapat dikatakan kas adalah cek mundur, kemudian cek yang tidak cukup dananya atau not sufficient fund atau NSF cek, saldo dana yang kegunaannya dibatasi, kemudian saldo rekening koran yang diblokir oleh bank. Apa itu kas menurut PSAK nomor 2? Ini menurut IAI tahun 2013 halaman 22. Adalah kas terdiri dari saldo kas, yaitu cash on hand, dan rekening giro. Setara kas atau kas ekivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid atau sangat cepat, yaitu cepat dicairkan, cepat diuangkan, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, ini perlu atau pentingnya menyesuaikan informasi kas antara catatan perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Mengenai kas perusahaan yang dicatat di bank atas rekening perusahaan yang bersangkutan, sering terjadi perbedaan saldo yang dicatat perusahaan, sehingga hal ini perlu dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian. Rekonsiliasi bank merupakan proses penyesuaian informasi catatan kas, baik catatan kas menurut perusahaan maupun catatan kas menurut bank. Perlu disesuaikan antara catatan kas serta catatan bank serta catatan perusahaan maksudnya ya. Selanjutnya, bank secara berkala akan mengirimkan statement, sebuah catatan berupa rekening koran atau historis transaksi, baik historis berupa penyetoran maupun pengambilan oleh perusahaan selama periode tertentu, serta dilengkapi dengan bukti cek sebagai bukti pelengkap. Melalui kedua bukti transaksi tersebut, maka perusahaan akan mengetahui apabila terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan perbedaan catatan menurut bank maupun menurut perusahaan ya. Ada dua perbedaan ini, di antaranya berupa kas yang belum dicatat baik oleh bank maupun oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, kas yang salah pencatatan nominalnya atau besarnya baik oleh bank maupun perusahaan. Kita lihat untuk lebih jelasnya bagaimana contoh dari kedua ini. Yang pertama, kas masuk atau kas keluar yang belum dicatat oleh bank maupun perusahaan. Contoh, pencatatan oleh bank. Bank mencatat biaya administrasi yang didebet atau diambil dari rekening perusahaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Bank sudah mencatat, tetapi perusahaan belum mencatat. Kemudian yang B, pencatatan oleh perusahaan. Perusahaan mencatat setoran dari pelanggan, ini udah dicatat oleh perusahaan. Ada setoran dari pelanggan melalui cek dalam perjalanan ya, atau outstanding check yang dikredit
atau dimasukkan ke rekening perusahaan, tetapi bank belum mencatatnya. Perusahaan sudah mencatat, tetapi bank belum mencatatnya. Selanjutnya, bank mencatat bunga yang dikredit atau dimasukkan ke rekening perusahaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Bank sudah mencatat, perusahaan belum mencatat. Yang selanjutnya, kas masuk atau kas keluar yang salah pencatatan nominalnya, baik yang dicatat oleh perusahaan maupun oleh bank. Contoh, pencatatan oleh bank. Bank mencatat biaya administrasi dari rekening perusahaan sebesar 15.000, tetapi perusahaan salah catat, yaitu 25.000 rupiah. Nah, ini ada selisih sebesar 10.000 rupiah, sehingga perusahaan kelebihan nominal, ya, ini kelebihan nominal pada catatan perusahaan. Selanjutnya, bank mencatat bunga yang dikredit atau dimasukkan ke rekening perusahaan sebesar 120.000, tapi perusahaan mencatatnya 100.000 rupiah. Ini ada selisih sebesar 20.000, dan ini kelebihan nominal pada catatan bank. Begitu ya. Selanjutnya, pencatatan oleh perusahaan. Perusahaan mencatat setoran sebesar 300.000, tetapi bank mencatatnya 400.000. Ini ada selisih 100.000 rupiah. Kelebihan nominal pada catatan bank. Yang seharusnya di sini perusahaan 300.000, tetapi bank 400.000, dan ini seharusnya adalah 300.000 rupiah. Begitu. Bank mengembalikan cek milik pelanggan perusahaan senilai 200.000, dan ini diperlakukan oleh bank sebagai cek kosong karena bank sudah melakukan pengecekan bahwa cek ini adalah kosong, tidak ada dananya. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut saja ke contoh soal. PT Barbar pada 31 Agustus 2019 memperlihatkan saldo kas sebesar 171 juta sekian, dan ini ada selisih sebesar 647.000 rupiah, dan di sini menunjukkan bahwa saldo bank lebih kecil daripada saldo kas perusahaan. Pemeriksaan atas perbedaan saldo tersebut menemukan pos-pos rekonsiliasi sebagai berikut. Deposito yang disetorkan ke bank pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar 800, ini belum muncul di rekening koran. Bank belum mencatat, tetapi perusahaan sudah mencatat. Cek-cek yang ditulis PT Barbar senilai 160.000 rupiah selama bulan Agustus 2019. Ini belum tercatat atau belum tercantum pada laporan bank. Perusahaan sudah mencatat, tetapi bank belum mencatat. Bank mendapat rekening untuk biaya administrasi bulan Agustus 2019 sebesar 15.000, namun perusahaan belum mencatatnya. Bank sudah mencatat, perusahaan belum mencatat. Jasa giro bank sebesar 38.000 rupiah pada bulan Agustus 2019 belum dicatat oleh perusahaan. Bank sudah mencatat, perusahaan belum mencatat. Kemudian bank mengembalikan cek pelanggan yang kosong 130.000 rupiah nominalnya. Di sini bank belum mencatat karena ceknya kosong. Kemudian perusahaan malah sudah mencatatnya. Perusahaan menemukan transaksi senilai 245.000 rupiah untuk membayar hutang ke Bank Buana yang seharusnya 145.000 rupiah, dan ini ada selisih. Dan ini untuk merekonsiliasikannya bisa dilihat di sini ya, harus dicatat terlebih dahulu. Kita lanjut saja ke sini biar lebih paham, nanti disinkronkan. Berikut adalah jawaban contoh soal di atas. Tampilannya seperti ini untuk merekonsiliasikannya. Yang atas ini catatan bank dan yang bawah adalah catatan perusahaan atas rekonsiliasi ini. Ada ditambah dan ada dikurangi. Ini untuk
bank, kemudian di perusahaan pun sama, ada ditambah dan ada dikurangi. Yang ditambah di bank, deposito dalam perjalanan ini Rp800.000. Di sini kan deposito dalam perjalanan bank belum mencatat, gitu ya. Sebesar 800.000, sehingga di sini bank harus menambahkannya sebesar Rp800.000. Kemudian ada yang dikuranginya, yaitu cek yang beredar sebesar Rp160.000. Ini yang Rp160.000 perusahaan sudah mencatat, tetapi bank belum mencatat, sehingga bank harus menguranginya, begitu ya. Di sini cek beredar, bank belum mencatat penarikan, gitu. Dikurangi saja di sini. Selanjutnya ini pembukuan di perusahaan ditambah, ada jasa giro, ada kesalahan pencatatan. Yang pertama jasa giro sebesar Rp38.000. Rp38.000 ini perusahaan belum mencatat jasa giro tersebut, sehingga di sini perusahaan perlu menambahkannya sebesar Rp38.000. Kemudian ada kesalahan pencatatan ini dan harus ditambah oleh perusahaan yang Rp100.000 ini ya. Selanjutnya dikurangi beban administrasi bank. Perusahaan belum mengkurangkannya, sehingga harus dikurangkan sebesar Rp15.000. Kemudian ada cek yang kosong, ini harus dikurangkan juga oleh perusahaan sebesar 130. Cek kosong saldo perusahaan pada catatan dikurangi Rp130.000, sehingga di sini kedua-duanya memiliki saldo yang sama, saldo yang sinkron, yaitu sebesar Rp171.240.800. Dan ini perlu dibuat jurnalnya. Kita lihat di sini jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank. Jurnal ini mengacu terhadap catatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di perusahaan ya. Diambil dari pos-pos pada bagian saldo per pembukuan perusahaan. Kas di debit, catat di debit karena kas ditambah. Kemudian jasa giro dikurangi Rp38.000. Yang mana yang ini ya? Ini kas ditambahkan. Kemudian jasa giro dikurangi. Yang poin 4 yang ini. Kemudian yang poin 6 kesalahan pencatatan. Yang poin 6 kesalahan pencatatan ini kas harus ditambahkan dan hutang usaha harus dikurangi Rp100.000 di kredit, kas di debit bertambah. Ini poin 3-nya, beban administrasi ini harus dikurangi. Dan ini mengurangi kas Rp15.000 dan menambahkan beban administrasi bank yaitu di debit sebesar Rp15.000. Yang poin 5 yaitu piutang usaha ya, yang ini cek kosong Rp130.000. Piutang usaha harus ditambahkan Rp130.000 dan kas dikurangi di kredit disimpan Rp130.000, sehingga debit dan kredit ini balance sebesar Rp283.000 gitu ya. Demikian penjelasan saya mengenai rekonsiliasi bank. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan maupun ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.